Separah ini besi-besi jadi mangsa di Indonesia. Apa-apa je besi kena rembat, sampai lampu jalan juga jadi sasaran. Aksi ambil atau curi besi dibuat terang-terang tanpa ada rasa malu. Paling sadis, bukan satu orang, ramai-ramai berkeliaran cari besi. Assalamualaikum korang. Apa kabar korang hari ini? Semoga korang semua baik-baik saja. Pencuri besi di Indonesia ketika ini sangat membimbangkan warga Indonesia. Jakarta, Surabaya, Batam, Sulawesi, antara kota yang ada pencuri besi. Paling top sekali di Medan, Indonesia. Bukan je ramai pencuri besi di sini, tapi ianya seakan dah jadi rutin dan hobi segelintir orang. Ya, kita tahulah besi memang ada nilai, boleh dijual. Tapi dah sampai ke tahap infrastruktur yang baik pun, tetap je kena curi. Dalam video kali ini kita akan saksikan kejadian curi besi di beberapa lokasi di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Batam dan lain-lain. Dan bagaimanakah cara mereka ni mencuri besi dan apakah sebabnya? Korang kena tonton video ni hingga selesai. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. SDM Medan kecanduan besi. Nggak kebayang gimana keadaan kota Medan di masa depan. Makin hari makin banyak aja orang yang kecanduan nyolong besi di sana. Mau besi itu berasal dari fasilitas publik atau milik pribadi orang lain. Kalau lengah sedikit, dijamin pasti hilang tuh besi. Jangankan pagar besi yang diam, truk yang lagi jalan aja batangan besinya disikat sama NPC di sana. Entah mereka kecanduan apa sehingga ketika melihat besi, mereka seperti melihat batangan emas yang diturunkan dari langit. Yah, mungkin di masa depan besi di Medan akan menjadi langka dan mungkin yang tersisa dari kota ini cuma beton sama kayu lapuk. Untuk orang Medan, kota lu gimana? Sehat? Gak kira-kira 3 benda ini bisa-bisanya diambil sama rayap besi. Etalase. Jadi di salah satu tempat di Medan bisa-bisanya sebuah styling atau etalase diambil sama 3 orang rayap besi. Ini iblis aja kayaknya minder sama kelakuan mereka dah. Mereka gak mikir apa ya, kalau yang di Mali itu etalase buat nyari nafkah gitu. Gak ada empatinya sama sekali loh. Kan kasihan gitu, korban kagak bisa jualan lagi kalau kayak gini aja diambil. Mana kelihatan banget lagi dengan jelas muka mereka di CCTV. Logo Adipura. Ada akun TikTok yang bernama Royat. Nah, akun ini itu sering banget membagikan video-video kelakuan rayap besi. Dari trafo PLN yang hilang, besi jembatan yang diambil, tiang lampu listrik yang dipotong. Bayangin, fasilitas umum aja jadi korban gitu. Dan paling parah adalah logo Adipura aja diambil sama rayap besi. Gimana caranya coba? Bahkan tulisan di flyover yang tinggi banget itu aja bisa diambil sama rayap besi. Dan lu tahu di bawah flyover itu ada kantor Isilop. Ini antara Isilopnya nggak peduli kalau ada maling atau rayap besinya terlalu profesional. Mobil bekas demo Agustus kemarin kan banyak banget ya mobil-mobil yang jadi korban bakar. Nah, di mata manusia biasa ini ya udahlah cuma rongsokan, tapi di mata rayap besi, ini nih duit deh ya. Beneran bro, banyak banget video-video yang merekam kelakuan para rayap besi ini ngambilin bekas-bekas mobil kebakar. Sekarang ini aku lagi ada di tempat yang lagi viral ya boy, yaitu Taman Ahmad Yani. Jadi pagar besi sepanjang Taman Ahmad Yani ini dari sini ke sana itu bahkan hampir mengelilingi Ahmad Yani itu semua udah banyak yang hilang ya, dan hanya disisai beberapa batang besi. Nah inilah contohnya seperti ini dia yang disisai, dan ini contoh-contoh pengerusakannya ya. Nah ini jadi batu-batunya itu banyak yang dirusak. Nah bisa kalian tengok sendiri lah ya. Nah yang perlu kalian tahu, ternyata itu kabar terbarunya maling itu kan ditangkap, dan ternyata itu kakinya ditembak. Tapi menurut kesaksian beberapa warga, ketika penangkapan itu kakinya belum ditembak. Yang jadi pertanyaan, kira-kira malingnya itu ditembaknya di mana? Nah itu dia kan. Jadi sebenarnya kasus pencurian ataupun vandalisme ini kan tidak dibenarkan. Kalau memang mau ditangkap ya ditangkaplah, diproses secara hukum kan. Tapi janganlah ditembak kan. Kasihan juga gitu kayaknya kan. Kita itu sebagai netizen jadi membandingkan ya. Membandingkan kerugian yang ditanggung pemerintah masalah besi dengan para koruptor. Karena kejahatan koruptor itu nggak sebanding dengan pencurian yang besi yang ada di Taman Ahmad Yani ini. Hilangnya besi-besi di atas jembatan ini merupakan kolaborasi antara siluman pipet dan rayap besi ya. Kalian tengoklah dulu bagian atasnya, udah nggak ada satupun yang tersisa. Nah tinggal bagian sisi sinilah itu yang masih ada sisa ya. Kok bisa lah kalian kerja keras motongi besi-besi ini ya? Memang nggak ada otak kalian ya, ngerusak fasilitas umum aja. Langsung gerak lah ya rahang kalian habis nyuri besi ini. Gila, tiang lampu sebesar gajah aja bisa hilang dicuri di Medan. Lokasinya di flyover Amplas, tiang lampu itu hilang tanpa jejak. Nggak cuma itu, besi pembatas jembatan sampai pondasi juga ikut diambil sampai bolong semua. Ini bukan pencurian biasa.
tapi sindikat profesional yang tahu betul cara mencuri besi besar dengan cepat. Rumah kosong di sekitar situ juga jadi sasaran empuk. Kusen pintu dan jendela besi habis dicolong satu persatu. Kalau pemerintah dan aparat nggak segera turun tangan, besi-besi fasilitas umum lain juga bisa habis digerus maling. Sampai ada bekas-bekas potongan besi berserakan, makin parah dari hari ke hari. Ngeri banget. Menurut kamu, apa langkah yang tepat supaya pencurian ini bisa dihentikan? Emang ngeri kali sampai merinding aku. Memang cocok kali lagunya. Di antara kuda dan besi, di antara kuda dan besi. Pagar hilang di kuburan lo ini. Aduh, pagar, pintu kamar mandi, kloset, anjay, ngeri dibobol. Aduh, nih kak, ini pagar. Ini ya, rak-raknya ini pintunya nggak ada. Klosetnya dibongkar, kloset duduk ini di sini ada mesin air. Waduh, ini pagar luar biasa kali memang. Ini terjadi di daerah Deli Tua. Ngeri di antara kuda dan besi. Jadi buat kawan-kawan, kalau memang baik kalian sama aku, yang tahu infonya berinfo, berkabar. Terus kalau ada memang tukang butut seputaran Deli Tua ini yang ada jual kayak gini aluminium, pagar-pagar petak 3 biji sama kloset, kalian infokan aja sama aku siapa yang ambil gitu, aman, nggak bermasalahkan. Infokan aja siapa yang ambil biar ku cek dulu ya kan. Nggak takut apa rupanya dihantui banyak ini, aduh. Di antara kuda dan besi, di antara kuda dan besi, ngeri. Besi pelindung tiang pancang di jembatan Suramadu dicuri oleh oknum yang ternyata merupakan masyarakat sekitar dan paham dengan medan di Selat Madura. Bahkan mereka ini menyamar sebagai nelayan biar tidak mengundang kecurigaan patroli laut. Serta mereka mendapatkan keuntungan puluhan juta dari aksi pencurian plat jembatan tersebut. Gila sih, itu berbahaya banget. Ini dampaknya jangka panjang. Nah itu dia, jadi baru-baru ini terbongkar kasus pencurian plat baja yang membungkus tiang pancang beton. Jadi plat ini berfungsi sebagai proteksi korosi beton jembatan dan untuk stabilitas struktural. Nah, modus operandinya ini benar-benar nekat banget, teman-teman. Mereka menggunakan perahu nelayan, peralatan las dan pemotong, serta memanfaatkan pasang surut air laut. Dampaknya jelas banget, fatal. Tiang beton bakal kropos, dan ada risiko benturan dengan kapal dan biaya perbaikannya mahal banget. Jadi biaya perbaikannya lebih mahal daripada besi plat yang dicuri tersebut? Iya, jauh lebih mahal daripada yang mereka curi. Ini rata-rata adalah komplotan spesialis besi tua yang sudah hafal medan di Selat Madura. Akhirnya pihak kepolisian, khususnya Satpol Airut, saat ini memperketat pengawasan di bawah jembatan, terutama pada titik-titik pilar yang jauh dari daratan. Karena di sanalah mereka sering beraksi. Jadi guys, kita lagi di negara ada kerusuhan, relnya dicolong masa. Tolong. Kayak besi udah nyampe Batam. Tuh lihat, pompa. Habis nih besi, tiang jalan pun selesai, pembatas jalan. Habis. Berapa biji yang hilang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji tiang yang hilang. Ampun, kayak besi udah nyampe Batam. Ini kayak gini ya kalau wujudnya yang asli ya. Kalau belum hilang ya, kayak gini. Tuh. Ini hilang nih, 6 biji tiang. Ini pasti kerjaan pompa ini. Tiang CCTV pun hilang. Ampun, kerjaan raya besi ini. Pompa. Ini baru maling nggak takut mati. Bisa-bisanya kabel trafo itu dicuri semua ya. Ini tuh kejadiannya di Jalan Kapten Batu Sihombing ya boy. Gila kali kalian kok nggak kesetrum sekalian aja lah kalian di sini. Kalau kayak gini, ini kan namanya menyusahkan masyarakat ini. Ini tuh pasti kerjaan siluman pipet ini. Ngeri kali kalian pompa.
jalan siang. Ini dia pintu jalan siang. Itu juga, oh ya sore, itu juga apa namanya? Pintu jalan-jalan sore, ya kan? Kampung kalian mana? Kampung. Lah. Ada pintu jalan-jalan. Oke, terus? Kalau kereta nggak dijaga bisa hilang. Kampungnya mana, Mai? Kami lah tergendang air. Campingnya tidur. Ada bantuan turun. Senggol dong. Keren kan? Jadi begitulah tadi beberapa klip video kejadian curi besi beberapa kota di Indonesia. Jujur, saya sebenarnya kasihan ramai warga Indonesia yang terdesak seperti ini mencuri besi, bahkan di siang hari dan tanpa ada rasa segan dan malu. Separah itu mereka mencari uang, tiada lain, pasti faktor ekonomi yang memaksa mereka begitu. Jika ekonomi warga baik ada uang, sudah pasti takkan ada besi yang dicuri. Kadar pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi, dan negara paling tinggi di Asia Tenggara sebanyak 4,7% daripada seluruh warga Indonesia, yaitu mencecah 1.300.000 penganggur. Jika tak kerja, sudah pasti tak ada pendapatan. Inilah potensi yang memungkinkan mereka ni terpaksa mencari alternatif lain untuk dapatkan wang. Hemat kami, pemerintah Indonesia, perlu sediakan lapangan pekerjaan kepada mereka dengan kadar segera. Tak boleh nak tunggu lagi, sebab mereka ambil atau curi besi bukan setakat besi terbuang saja, tapi infrastruktur awam juga jadi sasaran. Nak tegur juga pasal polis peronda. Kenapa macam tak ada polis peronda di sana? Jika ada, mereka ni pasti takut nak ambil besi yang sedang digunakan. Contohnya, kes curi besi jambatan baru-baru ni. Mereka dah berpuluh kali buat, tapi baru sekarang kena tangkap. Yang ni memang tak boleh excuse dah. Kes curi besi berskala besar dah. Bukan nak jaga periuk nasi keluarga dah, tapi nak sangat cepat kaya padan muka. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.